saya Marwa Nur Fajrin. Teman-teman udah tahu bukan, kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia telah mencapai 1000 kasus. Daripada bosan dalam masa karantina, yuk isi otak dulu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara budidaya ikan hias. Teman-teman sudah tahu bukan, ada berbagai macam jenis ikan hias seperti ikan cupang atau Betta splendens, ikan lohan atau Amphilophus trimaculatus, ikan gupi atau Poecilla reticulata, dan ikan arwana atau Sclerophagus forbus, dan masih banyak jenis ikan lain. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya hanya akan berfokus pada cara budidaya ikan rainbow bosemani atau Melontania bosemani, salah satu jenis ikan hias yang memiliki ciri khas yaitu berwarna pelangi di sekitar tubuhnya. Ikan ini berasal dari Thailand dan merupakan salah satu jenis ikan omnivora atau pemakan segalanya. Ikan rainbow bosemani ini hidup pada air dengan kisaran pH 7 hingga 8 dengan suhu 22 hingga 25 derajat Celcius. Ikan rainbow bosemani memiliki corak di tubuhnya dengan warna biru muda kehijau-hijauan sampai dengan biru metalik. Nah, inilah menjadi daya tarik dari ikan rainbow bosemani dengan warna di sekujur tubuhnya mirip seperti pelangi. Pertama yang teman-teman harus pelajari dalam cara budidaya ikan hias bosemani. Berserakan di sekitar tanaman air atau alat pelekat telur. Maka dari itu kita harus seringkali mengecek di sekitar tanaman air ataupun alat pelekat telur apakah sudah ada telurnya atau belum ada. Selanjutnya yaitu apabila sudah banyak telur yang menempel pada tanaman air ataupun alat peletak telur buatan, maka sebaiknya indukan harus segera dipindahkan ke dalam akuarium. Hal ini bertujuan agar si induk tidak memakan telur-telurnya. Lalu pemindahan telur yang telah menempel pada shelter sebaiknya dilakukan pengecekan setiap pagi dan sore hari. Kemudian telur ini akan berubah menjadi larva pada hari keempat hingga kelima setelah proses pembuahan. Selanjutnya larva ini memiliki kuning telur di bagian perutnya yang berfungsi sebagai cadangan makanan selama
Jika pelet tersebut tidak termakan, maka akan berubah menjadi racun yang dapat membunuh larva ikan rainbow boseman. Selanjutnya, larva yang diberi makan secara rutin akan berkembang menjadi ikan rainbow bosemani yang muda. Selanjutnya, ikan rainbow bosemani yang muda ini sudah bisa diberi makan pelet secara berselang-seling. Selain pakan pelet, larva juga dapat diberikan artemia atau pakan buatan lainnya. Artemia di sini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi larva rainbow bosemani. Selanjutnya, penggunaan artemia dan pakan buatan emulsi dapat diberikan kepada larva ketika larva telah berumur 14 hari. Kemudian, selama proses pembesaran benih harus rutin dilakukan penyimponan apabila terlihat banyak kotoran di dalam akuarium. Tahapan ke-8 yaitu pembesaran benih. Pada benih ikan yang telah berumur 2 minggu dapat diberi makan yaitu infusoria dan juga dapat diselingi dengan emulsi telur. Setelah lebih dari 2 minggu, benih ikan dapat diberi makan pakan alami seperti cacing sutra ataupun cacing rambut. Lalu pada umur 1 bulan atau lewat, benih ikan dapat diberi makan pelet yang telah dihaluskan. Selama tahapan pembesaran benih, proses penyimponan harus dilakukan ketika sudah banyak kotoran yang ada di dalam akuarium. Proses penyimponan ketika dilakukan dengan cara aerator harus dimatikan, karena jika tidak dimatikan, benih ikan yang masih kecil itu kemungkinan besar akan tersedot keluar. Setelah berumur 30 hari, larva ikan rainbow bosemani akan menjadi besar, akan tetapi warnanya masih belum nampak. Selama proses pembesaran itu, ikan akan berkembang menjadi lebih besar lagi dan dibutuhkan tempat yang lebih luas, yaitu kolam yang lebih luas agar pertumbuhannya tidak terhambat. Maka dari itu, sebaiknya ikan tersebut dipindahkan ke dalam kolam pendederan. Ke-9 yaitu proses pendederan. Proses pendederan dimulai ketika larva telah berusia 1 bulan dengan panjang tubuh 1,5 hingga 2 cm. Proses ini berlangsung selama 2 bulan dan juga proses ini bertujuan untuk pembesaran benih ikan rainbow bosemani. Selanjutnya, persiapan wadah pendederan terdiri dari beberapa tahap seperti pembersihan wadah, pengurasan wadah, pengeringan wadah, pengisian air, dan pemasangan aerator. Pendederan dibiarkan selama 3 hari untuk diendapkan agar air yang digunakan dalam pendederan telah siap. Selanjutnya, kepadatan benih dalam kolam pendederan yaitu sekitar 15 ekor dan pemberian pakan secara alami dapat berupa cacing darah atau bloodworm yang dapat diberikan 3 kali sehari untuk memicu pertumbuhan ikan rainbow bosemani. Tahapan ke-10 yaitu pencegahan hama dan penyakit. Hama dalam proses pembudidayaan ikan rainbow bosemani dapat berupa larva capung, keong emas, ikan gabus, katak, dan ular. Selain itu, hama dapat dicegah dengan cara pembersihan kolam dan penyaringan air, baik itu di kolam, akuarium, maupun bak semen. Selanjutnya, tahapan ke-11 yaitu proses pemanenan yang harus dilakukan dalam proses pemanenan antara lain. Yang pertama yaitu mengkondisikan ikan dalam keadaan lapar, gunanya menghindari ikan agar tidak mabuk atau kekurangan oksigen dalam proses pengiriman. Kedua yaitu proses pemanenan dilakukan pada pagi atau sore hari yang bertujuan agar suhu air tidak terlalu panas. Ketiga yaitu siapkan alat-alat pemanenan seperti ember dan saringan. Keempat yaitu serang ikan dengan saringan, lalu sortir ikan sesuai dengan kriteria ikan yang layak jual. 11 yaitu proses penyortiran. Proses penyortiran ini berfungsi untuk memilih yang mana ikan yang akan dijadikan indukan dan yang mana ikan yang akan dijual ke pembeli. Setelah proses penyortiran, simpan ikan di dalam ember lalu masukkan ke dalam ruang pengemasan. Tahapan ke-13 yaitu proses pengemasan. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam proses pengemasan sebagai berikut. Pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pengemasan seperti kantong plastik, tabung oksigen, dan karet. Yaitu isi kantong plastik dengan air yang telah diendapkan selama 1 hari. Yaitu masukkan ikan yang telah ditangkap tadi ke
membawanya ke pasar atau langsung dibawa ke pengepul. Selain itu, bisa juga langsung dibawakan kepada para pecinta ikan hias. Juga untuk ikan hias rainbow bosemani dapat dijual per ekor dengan